Perkenalkan, nama saya Rintiani Indri Astuti, SPD. Saya mahasiswa PPG jurusan Pendidikan Sosiologi pada Universitas Negeri Semarang, kategori 1, gelombang 2, tahun 2022-2023. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 2 yang akan saya laksanakan di kelas 12 IPS dengan menggunakan kurikulum 13 pada materi faktor penyebab perubahan sosial, yang mana metode yang akan saya pergunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Seperti apa pelaksanaannya? Mari kita saksikan bersama tayangan yang berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 IPS 4? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Walaupun siang hari masih semangat semua ya? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran sosiologi hari ini, agar pembelajaran kita 1 jam ke depan itu lancar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silahkan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita yel-yel terlebih dahulu biar semangat ya, biar fokus ya. Ya, walaupun hari ini siang, tapi kita semangatnya harus tetap pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik. Kalau Bu Rinti bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Baik, selamat pagi. Selamat siang. Pagi. Nah, kan nggak ada selamatnya ya. Baik. Nah, karena tadi kalian sudah berdoa, sudah yel-yel, udah fokus ya, saya absen ya. Nah, hari ini tanggal berapa? 9 Januari. Ya. Ahmad Aji Nugroho? Ya. Altaf Aji? Sebelum saya menginjak ke materi 2 ini atau materi faktor penyebab perubahan sosial ini, Bu Rinti akan mereview kembali ingatan anak-anak kelas 12 IPS 4 ya. Nah, siapa yang masih ingat mengenai pengertian perubahan sosial yang Bu Rinti terangkan? Wah, alhamdulillah ingat semua ya. Ya. Baik, coba ini yang laki-laki aja dulu ya. Mas Sakib coba. Perubahan sosial adalah perubahan pada struktur yang terjadi. Perubahan sosial adalah perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat. Iya, betul sekali, kasih aplaus dong. Ya. Nah, sebelum Bu Rinti menerangkan materi tersebut, anak-anak akan Bu Rinti tayangkan mengenai contoh nyata di masyarakat faktor penyebab perubahan tersebut itu bagaimana. Ya, kita akan saksikan bersama-sama ya. Apakah gambarnya terlihat jelas sama yang di belakang? Kelihatan ya?
Nah, ini ya, materi kita adalah faktor penyebab perubahan sosial. Nah, sebelum kita membahas materi itu, Bu Rinti ada kata-kata sebagai metafora pembelajaran kita hari ini. Mengapa masyarakat itu berubah? Nah, metaforanya seperti ini. Jika kita tidak berubah, kita tidak akan tumbuh. Jika kita tidak tumbuh, kita tidak benar-benar hidup. Jadi yang namanya masyarakat dikatakan hidup itu kalau mengalami perubahan, ya. Kalau masyarakatnya stagnan itu ibarat kata tidak hidup, tidak benar-benar hidup. Nah, itu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar. Tadi di awal pembelajaran tadi Bu Rinti sudah menanyakan mengenai pengertian perubahan sosial. Yang mana pengertian perubahan sosial itu tadi dijawab dengan sangat bagus oleh Mas siapa tadi? Mas Sakib ya. Nah, ini pengertian perubahan sosial yaitu perbandingan antara kondisi. Iya, betul sekali. Dan dapat dialami oleh individu atau masyarakat. Jadi yang namanya perubahan itu bisa dialami oleh individu, oleh seseorang, maupun oleh sekelompok orang atau masyarakat. Perubahan terjadi dalam masyarakat disebut dengan apa? Perubahan sosial. Benar sekali. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari yang tadi Bu Rinti tayangkan tadi? Penetration pacifique itu masuknya suatu budaya asing ke dalam suatu masyarakat menggunakan jalan damai. Itu penetration pacifique, ya. Menggunakan jalan damai seperti apa? Melalui jalur perdagangan. Itu ya. Jadi sembari berdagang, sembari menularkan budaya mereka. Contoh masuknya budaya Islam di Indonesia yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina maupun Gujarat atau Persia. Mudeng sampai sini? Selanjutnya kalau penetration violente Mbak Maulida ya, itu masuknya budaya asing ke dalam suatu masyarakat menggunakan jalan kekerasan ya atau paksaan. Contohnya masuknya budaya Eropa atau budaya Barat ke Indonesia melalui jalur perang atau penjajahan. Contoh misalnya masuknya budaya Eropa, termasuk agamanya, agama Kristen ya. Lah itu masuk ke Indonesia menggunakan jalan paksaan. Sampai sini kira-kira paham Mbak Maulida? Ya, jelas ya, yang lain juga jelas ya? Nah, baik. Bu Rinti akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Nih ya, ini kelompok 1, lalu kelompok 2, lalu ini kelompok 3. Jadi nanti untuk penugasnya lebih jelasnya di LKPD. Ini kelompok 4, ini kelompok 5. Silakan nanti kalian baca ya di LKPD itu. Kelompoknya Mbak Septi kelompok 6. Silahkan dikerjakan, Bu Rinti beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Lalu kemudian kalian mempresentasikan hasilnya di depan. Karena apa? Metode pembelajaran kita hari ini yaitu PBL atau Problem Based Learning. Jadi anak-anakku 12 IPS 4 itu diminta untuk mencari pemecahan masalah. Itu ya. Nah, masalahnya apa? Yang inovasi-inovasi, discovery tadi ya, yang konflik-konflik untuk dicari bagaimana sebenarnya permasalahan tersebut, bagaimana di masyarakat itu terjadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Mahendra. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Invention yang akan dibacakan oleh Muhammad Selamat dan juga Hari Kusumani.
Yang agak keras suaranya, Mbak, Mas. Pengertian dari invention. Invention adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Artinya hasil kreasi manusia, benda atau hal yang ditemui itu benar. Sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Perkenalkan, nama saya ini perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Tolong jelaskan apa yang membedakan antara discovery, invention, dan inovasi. Padahal ketiganya sama-sama penemuan baru. Terima kasih. Ya. Menjawab pertanyaan dari ini perbedaan discovery, invention, dan inovasi. Discovery adalah penemuan yang benar-benar baru, sebelumnya belum pernah ditemukan. Kalau invention, penemuan baru yang dimana masyarakat sudah mengenal dan menggunakan penemuan baru tersebut. Kalau inovasi adalah kreativitas dari invention. Bagaimana Mbak Artini jawabannya? Ya. Paham ya? Ya, betul. Sudah jelas untuk materi ini? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, agar Bu Rinti benar-benar tahu kalian jelas dan paham, sekarang kalian mengerjakan post-test yang sudah Bu Rinti buat di Google Form ya. Nah, silahkan saya akan kirim di kelas ya. Di grup kelas silahkan dikerjakan Google Form kalian dengan materi faktor penyebab perubahan sosial. Soalnya ada 5 itu ya, 5 saja ya. Mari kita simpulkan bersama-sama, apa itu penyebab perubahan sosial? Apa saja sih penyebab perubahan sosial itu? Penyebab perubahan sosial itu ada 2, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Apa itu faktor intern? Iya, faktor yang berasal dari sedangkan faktor ekstern? Iya, betul sekali. Nah, untuk faktor intern ini apa saja tadi jenisnya? Apa saja? 1, perubahan. Betul. Yang kedua? Betul. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima apa, Mbak? Konflik dalam masyarakat. Yang keenam? Nah, sudah paham ya? Lah tadi discovery, invention, inovasi itu merupakan penemuan di dalam masyarakat. Lah faktor atau orang atau kelompok yang membawa perubahan di dalam masyarakat dinamakan agent of change atau agen pembawa perubahan. Diingat-ingat ya, orang atau kelompok yang membawa perubahan sosial di masyarakat disebut dengan apa? Agent of change atau agen pembawa perubahan. Bisa orang maupun kelompok atau masyarakat. Sampai sini paham? Paham, karena waktunya sudah mau habis. Untuk pembelajaran yang akan datang atau besok pertemuan yang akan datang, materi yang akan kita pelajari, kalau ini kan tadi faktor penyebab ya, faktor penyebab perubahan sosial. Nanti yang akan kita bahas adalah faktor penghambat perubahan sosial. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa saja sih faktor yang menghambat perubahan sosial. Itu ya. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.